Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ita Apriliani, pengampu mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa. Yang saya hormati Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Imam Wahyono. Dalam hal ini mewakili teman-teman saya di kelompok 5 ingin memaparkan tentang terapi aktivitas kelompok sosialisasi. Langsung saja kita mulai dengan definisi dari terapi aktivitas kelompok sosialisasi. Menurut Joseph, terapi kelompok merupakan suatu psikoterapi yang dilakukan sekelompok subjek bersama-sama berdiskusi satu sama lain yang dipimpin atau diarahkan oleh seorang terapis atau petugas kesehatan jiwa yang terlatih. Kemudian pengertian menurut Prabowo, terapi aktivitas kelompok sosialisasi adalah upaya memfasilitasi kemampuan sosialisasi pada subjek mengalami masalah hubungan sosial. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari terapi aktivitas kelompok sosialisasi. Menurut Prabowo, tujuan dari terapi aktivitas kelompok sosialisasi ialah meningkatkan kemampuan subjek dalam membina hubungan sosial dalam kelompok secara bertahap, yaitu pasien mampu memperkenalkan diri. Kedua, pasien mampu berkenalan dengan anggota kelompok. Tiga, pasien mampu bercakap-cakap dengan anggota kelompok. Keempat, pasien mampu menyampaikan dan membicarakan topik percakapan. Kelima, pasien mampu menyampaikan dan membicarakan masalah pribadi pada orang lain. Kemudian yang keenam, pasien mampu bekerja sama dalam permainan sosialisasi kelompok. Yang ketujuh, pasien mampu menyampaikan pendapat tentang manfaat kegiatan. Kita lanjut ke indikasi dan kontraindikasi pemberian terapi aktivitas kelompok sosialisasi. Untuk kriteria klien, pasien yang sehat, kemudian pasien yang sudah diintervensi oleh perawat, kemudian pasien isolasi sosial yang sudah dapat bersosialisasi, pasien yang dapat membaca dan menulis, pasien yang menyetujui kontrak. Kemudian selesai kliennya, klien diseleksi berdasarkan pengkajian dari perawat, kemudian penyeleksian masalah berdasarkan keperawatan, selanjutnya dilakukan kontrak dengan klien. Untuk selanjutnya yaitu komponen terapi aktivitas kelompok sosialisasi. Menurut Kelly, komponen kelompok terdiri dari 8 aspek, yaitu 1. Struktur kelompok. Struktur kelompok menjelaskan batasan komunikasi, proses pengambilan keputusan, dan hubungan otoritas dalam kelompok. Struktur dalam kelompok diatur dengan adanya pemimpin dan anggota. Arah komunikasi dipandu oleh pemimpin, sedangkan keputusan diambil secara bersama. Aspek yang kedua dari komponen kelompok adalah besaran kelompok. Jumlah anggota kelompok yang nyaman adalah kelompok kecil yang anggotanya berkisar antara 7 sampai 10 orang. Karena apabila kelompok terlalu besar, maka akibatnya tidak semua anggota mendapatkan kesempatan mengungkapkan perasaan, pendapat, dan pengalamannya. Jika terlalu kecil, tidak cukup variasi informasi dan interaksi yang terjadi. Pada penelitian yang telah digunakan adalah menurut teori Kelly dan Akemat, yaitu sebanyak 10 orang. Selanjutnya,
Aspek ketiga yaitu lamanya sesi. Untuk satu sesi adalah 20-45 menit bagi fungsi kelompok yang rendah dan 60-120 menit bagi fungsi kelompok yang tinggi. Biasanya dimulai dengan pemanasan berupa orientasi, kemudian tahap kerja, dan kemudian finishing berupa terminasi. Banyaknya sesi tergantung pada tujuan kelompok, dapat 1 kali atau 2 kali per minggu, atau dapat direncanakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang keempat adalah komunikasi. Tugas pemimpin kelompok yang terpenting adalah mengobservasi dan menganalisa pola komunikasi dalam kelompok. Pemimpin menggunakan umpan balik untuk memberi kesadaran pada anggota kelompok terhadap dinamika yang terjadi. Selanjutnya, aspek yang kelima, yaitu peran kelompok. Pemimpin perlu mengobservasi peran yang terjadi dalam kelompok. Ada 3 peran dalam fungsi kelompok yang ditampilkan anggota kelompok dalam kerja kelompok, yaitu maintenance role, task role, dan individual role. Maintenance role yaitu peran serta aktif dalam proses kelompok dan fungsi kelompok. Task role yaitu fokus pada penyelesaian tugas. Individual role adalah self-centered dan distraksi pada kelompok. Kemudian aspek yang keenam yaitu kekuatan kelompok. Kekuatan kelompok atau power adalah kemampuan anggota kelompok dalam mempengaruhi berjalannya kegiatan kelompok. Aspek yang ketujuh yaitu norma kelompok. Norma adalah standar perilaku yang ada dalam kelompok. Pengharapan terhadap perilaku kelompok pada masa yang akan datang berdasarkan pengalaman masa lalu dan saat ini. Pemahaman tentang norma kelompok berguna untuk mengetahui pengaruhnya terhadap komunikasi dan interaksi dalam kelompok. Anggota kelompok yang tidak mengikuti norma dianggap pemberontak dan ditolak anggota kelompok lain. Kemudian yang ke-8 yaitu kekohesifan. Kekohesifan adalah kekuatan anggota kelompok bekerja sama dalam mencapai tujuan. Hal ini mempengaruhi anggota kelompok untuk tetap betah dalam kelompok. Apa yang membuat anggota kelompok tertarik dan puas terhadap kelompok perlu diidentifikasi agar kehidupan kelompok dapat dipertahankan. Selanjutnya, tentang metode dan media yang digunakan dalam berapi aktivitas kelompok sosialisasi adalah untuk metode yang digunakan yaitu dinamika kelompok, kemudian diskusi dan tanya jawab, kemudian bermain peran atau simulasi. Kemudian media yang digunakan antara lain laptop, musik, lagu, bola tenis, buku catatan dan pulpen, kartu kuartet, jadwal kegiatan pasien. Untuk setting tempat untuk pelaksanaan terapi aktivitas kelompok sosialisasi, klien dan terapis duduk bersama dalam satu lingkaran yang nyaman dan tenang, di mana dalam satu tim terdiri dari leader, co-leader, fasilitator, observer, pasien, dan operator, di mana masing-masing mempunyai tugas dan peran masing-masing. Selanjutnya, tentang teknis terapi aktivitas kelompok sosialisasi.
di mana terapi aktivitas kelompok sosialisasi mempunyai 7 tahap dalam pelaksanaan intervensi, yaitu sesi 1, klien mampu memperkenalkan diri, kemudian pada sesi 2, kemampuan untuk berkenalan, sesi 3, kemampuan bercakap-cakap, kemudian sesi 4, kemampuan bercakap-cakap topik tertentu, sesi 5, kemampuan bercakap-cakap masalah pribadi, kemudian sesi 6, kemampuan bekerja sama, kemudian yang ketujuh, evaluasi kemampuan sosial. Bahasan selanjutnya tentang tahapan kegiatan terapi aktivitas kelompok sosialisasi. Tahap yang pertama yaitu tahapan persiapan atau pra-kelompok. Dimulai dengan memilih klien sesuai dengan indikasi, yaitu isolasi sosial, kemudian membuat kontrak dengan klien, kemudian mempersiapkan alat dan tempat pertemuan. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap awal kelompok. Untuk fase yang pertama yaitu fase orientasi. Fase orientasi yaitu anggota mulai mencoba mengembangkan sistem sosial masing-masing. Leader menunjukkan rencana terapi dan menyepakati kontrak dengan anggota, meliputi sebagai berikut, yaitu memberikan salam terapeutik, salam dari terapis, kemudian evaluasi, validasi, menanyakan perasaan klien saat ini, kemudian kontrak topik, tempat dan waktu. Kemudian fase yang kedua dari tahap awal kelompok yaitu fase konflik. Fase konflik yaitu pemimpin perlu memfasilitasi ungkapan perasaan baik positif maupun negatif dan membantu untuk mengenali penyebab konflik serta mencegah perilaku yang tidak produktif. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase kohesif. Fase kohesif yaitu anggota kelompok merasa bebas membuka diri tentang informasi dan lebih intim satu sama lain. Kemudian tahapan yang ketiga dari tahapan kegiatan terapi aktivitas kelompok sosialisasi adalah tahap kerja. Pada fase ini kelompok sudah menjadi tim, stabil dan realistis, meliputi sebagai berikut, yaitu hidupkan musik pada HP dan berikan bola berlawanan arah jarum jam. Kemudian pada saat musik dihentikan, anggota kelompok yang memegang bola mendapat giliran untuk menyebutkan salam, nama lengkap, nama panggilan, hobi, alamat. Kemudian ulangi sampai semua anggota kelompok mendapat giliran. Selanjutnya beri pujian untuk tiap keberhasilan anggota kelompok dengan memberi tepuk tangan. Selanjutnya tahap yang terakhir yaitu tahap terminasi. Terminasi akan sukses ditandai oleh perasaan puas dan pengalaman kelompok akan digunakan secara individu pada kehidupan sehari-hari, yaitu menanyakan perasaan klien setelah mengikuti kegiatan terapi aktivitas kelompok sosialisasi, kemudian memberi pujian atas keberhasilan kelompok, kemudian melakukan kontrak waktu, tempat, topik yang akan datang, kemudian mendoakan klien dan berpamitan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan kami berlima mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila dalam penyampaian kami tidak jelas, kurang lengkap. Itu karena keterbatasan kami. Dan kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.